Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama lagi melanjutkan kajian kitab Min Wasaya Rasul. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya untuk kehidupan kita fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam Allah senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa agama yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya juga bisa berlaku rahmatan lil alamin, sehingga kita besok di akhirat kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk bagian yang kedua, al-wasiyah as-saniyah min kitab Wasaya Rasul adalah wasiyatun 'ammah fit tauhid. Wasiah yang kedua dari kitab Wasaya Rasul adalah wasiyah secara umum tentang apa? Yaitu fit tauhid, tentang tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentang keesaan Allah SWT. Apa wasiatnya? Satu hadis dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka ihfazillaha tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf akhrajahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Ibnu Abbas waktu kecil ini berkata, saya dulu ketika kecil pernah dibonceng di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan keterangan ini naik kuda pada satu hari. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, hei anak kecil, ini u'allimuka kalimatin, akan aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Ihfazillah, jagalah perintah Allah. Jagalah syariat Allah. Jagalah apa saja yang telah diamanatkan Allah SWT. Yahfazka, niscaya Allah akan memberikan pertolongan kepadamu. Niscaya Allah akan menjagamu. Niscaya Allah akan memberikan rahmat kepadamu. Yang pertama adalah seperti itu. Jadi kalau memang kita kepingin mendapatkan penjagaan dari Allah SWT, kalau kita ingin mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, kalau memang kita ingin mendapatkan rahmat dari Allah SWT, kalau memang kita ingin mendapatkan kepercayaan Allah SWT, maka caranya adalah ihfazillah. Jagalah Allah. Jagalah amanah Allah. Jagalah
syariah Allah, jagalah perintah Allah. Maka Allah akan menjaga kita, Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Yang kedua adalah ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di depanmu. Ya. Dalam hadis yang lain yang riwayat selain Imam Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Tidak menggunakan tajidhu tujahak, tetapi tajidhu amamak. Jagalah Allah, laksanakan perintah Allah, jagalah amanah Allah, niscaya engkau akan menemukan Allah di depanmu. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa seakan-akan Allah itu dekat. Dan memang Allah sangat dekat kepada kita. Kita saja yang kemudian merasa jauh. Sehingga terkadang kita merasa tidak ada yang mengawasi kita, tidak ada yang menolong kita, bahkan seakan-akan tidak ada yang memperhatikan kita. Ya. Maka kalau memang kita pengen Allah SWT dekat dengan kita, tajidu amamak, di depan kita. Ya. Artinya Allah akan senantiasa bersama kita, tidak akan meninggalkan kita. Caranya adalah ihfazillah. Jagalah Allah, jagalah perintah Allah, laksanakan syariat yang telah diperintahkan Allah SWT. Jagalah amanah Allah. Kalau memang itu adalah berupa anak kita, harta kita, jagalah amanah itu. Tasarrufkan, ajari, didiklah dengan baik. Tajidhu amamak, niscaya engkau akan mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT. Yang berikutnya adalah idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau berhajat akan sesuatu, mohonlah kepada Allah. Allah lah Ar-Razzaq. Allah lah yang memberikan rezeki. Allah lah yang memberikan rahmat. Allah lah yang telah memberikan garis kehidupan kepada semua makhluk hidup ini. Telah memberikan semua makhluknya garis kehidupan, rahmatnya. Maka kalau kita merasa ada sesuatu yang kurang, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kita, kita pengen mohon perlindungan, kita pengen mendapatkan sesuatu, meminta sesuatu, dipenuhi hajatnya. Keluarga kita ada yang pengen melanjutkan sekolah ke sekolah tertentu, mohonlah kepada Allah. Ada yang pengen agar anaknya berhasil mendapatkan satu pekerjaan, mohonlah kepada Allah. Ada yang kepengen ternyata anaknya yang belum mendapatkan jodoh, pengen mendapatkan jodoh, mohonlah kepada Allah. Ada yang kepengen kebetulan menikah lama sekali belum dikaruniai anak, mohonlah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, jangan mohon kepada siapapun. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau memang kita ingin mendapatkan pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ingatlah bahwa seandainya golongan manusia, ya, sekelompok orang itu berkumpul untuk memberikan satu bantuan kepada kita, memberikan satu kemanfaatan kepada kita, itu tidak akan sama sekali dapat memberikan manfaat, ya, kecuali kalau memang itu sudah dinas oleh Allah SWT, telah dicatat oleh Allah SWT bahwa sesuatu itu telah memberikan manfaat. Begitu pula sebaliknya, seandainya sekelompok orang berkumpul akan memberikan satu madarat kepada kita, itu tidak akan memberikan dampak apapun kalau memang itu telah ditakdirkan kepada Allah bahwa sesuatu itu tidak akan membahayakan kepada kita. Rufatil aklam, segala sesuatu telah tercatat sehingga kolam Allah telah diangkat dan catatan telah kering, suhuf telah kering. Maka itulah sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, maka kita akan mengenal takdir mubram dan takdir mu'allaq.
Ya, takdir yang memang tidak bisa dirubah itu sudah dicatat dinas oleh Allah SWT dan takdir mu'allaq. Takdir yang memang ada faktor kasbun manusia, usaha manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT. Teks lain, sebetulnya hadis ini juga dalam kitab Arba'in Nawawi telah dijelaskan. Ya. Yang tadi saya sampaikan, ihfazillah tajidhu amamak. Teks yang lain, ta'arruf ilallahi fir rakha'i ya'rifka. Kenalkanlah dirimu, dekatkanlah dirimu. Ta'arruf ilallah, kepada Allah SWT. Fir rakha'i, pada waktu lapang kita. Ya. Dekatkanlah kita. Kita punya waktu luang 24 jam. Janganlah kemudian disibukkan hanya urusan dunia saja. Dekatkan. Berilah waktu kita istiqomah. Jam berapa harus dekat dengan Allah SWT. Bahkan kita mungkin jangan-jangan belum kenal Allah SWT. Bagaimana kita akan mendapatkan rahmat dari Allah? Bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah kalau memang kita belum mengenal siapa yang akan memberikan pertolongan kepada kita? Maka ta'arraf ilallah. Kenali Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah pada waktu luang. Dengan cara membaca ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Maka ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenal kita, akan memberikan pertolongan kita ketika kita dalam masa kesusahan. Wa'alam annama akhta'aka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Segala sesuatu yang memang akan memberikan bahaya kepada kita tidak akan dapat membahayakan kepada kita. Begitu pula sesuatu yang akan dapat memberikan manfaat kepada kita tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kita selama itu tidak ada izin dari Allah sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ingatlah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu ma'as sabri, disertai dengan kesabaran. Jadi Allah Subhanahu wa taala ternyata di sini akan memberikan pertolongan kepada siapa? Orang yang sabar. Ingat kisah Nabi Ayyub alaihissalam yang mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dari mulai hilangnya kekayaan yang dimilikinya, hilangnya keluarga yang dimilikinya, sampai kemudian sakit yang diderita berkepanjangan, bahkan sampai orang menjauh darinya, termasuk sampai semuanya hilang darinya. Tetapi ketika kesabaran ada pada diri Nabi Ya'qub alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongannya kepada beliau. Begitu pula wa annal faraja ma'al karbi. Kesuksesan itu disertai dengan kesusahan. Artinya apa? Orang itu akan mendapatkan kesuksesan yang telah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut telah melakukan usaha. Usaha itu adalah satu bentuk keinginan manusia untuk menyelesaikan satu problem yang dihadapi. Maka ketika ia berusaha dengan payah, Allah akan memberikan kesuksesan baginya. Wa anna ma'al usri yusra. Kemudahan tidak akan datang kecuali ma'al usri, setelah adanya kesusahan. Nah, ikhwani rahimakumullah, ketika kita yakin bahwa segala sesuatu adalah kembali kepada Allah SWT, dan itu adalah suatu kewajiban bagi kita semua. Tidak ada segala sesuatu yang akan bisa memberikan manfaat atau madarat kepada kita illallah, melainkan atas izin Allah. Qad kataballah, kalau memang telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Namun ketika kita sudah yakin kepada Allah SWT, ingatlah bahwa dalam hadis ini ada wa'lam anna nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusran. Artinya bahwa yakin
kepada Allah akan keesaan ketauhidan kita kepada Allah SWT itu adalah satu keniscayaan. Tetapi kita tidak fatal. Artinya apa? Bahwa Allah pun ternyata memberikan kesempatan kepada kita. Allah akan memberikan pertolongan kalau memang kita ada kesabaran yang telah kita usahakan. Allah akan memberikan keberhasilan kalau memang kita sudah berusaha. Allah akan memberikan kemudahan kalau memang Allah telah memberikan cobaan atas kesusahan yang ada. Nah, oleh karena itu, marilah apa yang menimpa kepada kita adalah bukan semata-mata itu adalah karena kita sendiri, tetapi kita kembalikan kepada Allah SWT, bahwa itu memang telah dicatat sebagai takdir yang telah ditentukan, yang telah digariskan, yang telah dituliskan oleh Allah SWT atas setiap manusia. Namun kita juga tidak tahu takdir apa yang mesti atau yang akan menimpa kepada kita. Oleh karena itu ada faktor kasbun, ada usaha. Mohonlah kebaikan selalu kepada Allah SWT. Mintalah apa yang akan kita hajatkan kepada Allah SWT. Dan ingat, ada usaha. Kalau memang ada sesuatu yang susah, pada hakikatnya sebetulnya ada kemudahan. Wa anna ma'al usri yusran. Kalau memang kita pengen mendapatkan keberhasilan, maka ada faktor kasbun, usaha. Wa annal faraja ma'al karbi. Pengen pintar, belajar. Tidak bisa kemudian kita tiba-tiba pintar. Belajar, ada faktor belajar. Wa annal ilma bitta'allum. Ilmu itu ya dengan berta'allum, dengan belajar. Ya. Jadi tidak bisa kemudian tiba-tiba kita kok jadi pintar, ya, melainkan orang yang telah diberikan ilham oleh Allah SWT kepada dirinya, tiba-tiba pintar menjadi ilmu laduni dan lain sebagainya. Tapi secara umum ya ada ma'al kasbi, ma'al karbi, ada usaha, faktor usaha sehingga menjadikan diri kita sukses. Ya, begitu pula pengen anak-anak kita soleh, pengen keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, ada faktor usaha. Tidak bisa kemudian dibiarkan tiba-tiba anaknya jadi soleh, tidak bisa. Ya, karena di sini dikatakan seperti itu. Annan nasra ma'as sabri. Di tengah pandemi kita kumpul bersama keluarga, membimbing anak-anak kita, itulah saatnya kita kepengen mengarahkan anak kita bagaimana. Pas 24 jam kita berkumpul dengan anak kita yang sudah mendekati dewasa dan lain sebagainya. Jadilah tauladan yang baik, karena itu juga salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah SWT, dan segala sesuatu kita yakin bahwa Allah SWT adalah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Allah adalah Maha Esa. Ketauhidan kita janganlah kemudian goyah. Kita minta sesuatu bukan pada Allah, pada yang lainnya, tapi betul-betul kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.